Ayat 4, firman-Mu. Ini Ayub berkata tentang Tuhan. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku, kata Tuhan kepadanya. Ini Ayub bercerita ulang, Tuhan ngomong apa sama dia. Ya. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Bapak, Ibu, Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Cuman banyak orang tidak garansi kalau mendengar khotbah, contohnya firman yang dikhotbahkan, otomatis imannya akan bertumbuh. Alkitab di sini mengatakan, dengarlah dengan hati, jangan asal-asalan. Firman-Mu dengan M huruf besar bicara tentang Tuhan ngomong begini sama Ayub. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Kata dengarlah di sana adalah mendengar dengan seksama. Nggak boleh cuma asal masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Faith comes from hearing, alright, but it comes from hearing attentively. It comes from hearing with the heart. Dia nggak tiba-tiba otomatis bertumbuh. Kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh, segenap hati, mendengar dengan teliti. Ayub belajar untuk rendah hati, untuk menerima firman Tuhan. Awal mulanya tadi, dia merasa hanya karena dia mentang-mentang tidak bersalah apa-apa. Kan memang benar, dia tidak dicobai karena dosa. Dia dicobai karena Tuhan percaya sama dia. Tapi Ayub tidak mau mendengar lebih jeli lagi. Waktu dia kesakitan, dia meronta-ronta pembelaan. Disinilah Tuhan tegur dia, Ayub, you should have listened more attentively. Ada ayat yang berkata seperti ini, mendengar lebih baik daripada banyak berbicara. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kata pengkhotbah, lebih baik datang dengan kuping telinga, daripada kita datang untuk berkomentar dan opini. Di kitab Amsal dikatakan, orang bodoh itu sifatnya begini. Dia suka sekali menyuarakan opini atau pendapatnya, tanpa dia menguasai materi. Bahkan, kalau orang bebal itu diam, banyak orang kan salah paham mengira dia orang bijaksana. Alkitab mengatakan juga di kitab Yakobus, hendaklah kamu cepat mendengar, lekas untuk mendengar, tapi lamban untuk berbicara. Ayub ini agak terlalu sedikit tergesa-gesa, padahal dia ini super bijaksana. Bayangin kayak Ayub aja pas-pasan lulusnya di depan Tuhan, apalagi kita yang suka berkomentar tanpa evaluasi hati. Kita ini loh, ini masih defisit banyak hutang sama Tuhan untuk mendengarkan. Kita itu dengar khotbah itu sudah banyak sekali dan berkali-kali. Tapi sejujurnya berapa banyak khotbah itu kita dengarkan dengan teliti. Alkitab ada di tangan kita, kita juga jarang baca. Kita baca asal-asalan. Kadang-kadang kalau saya baca firman Alkitab di rumah saat saya adakan saat teduh sendiri secara pribadi. Saya baca Alkitab itu keras-keras loh. Saking gak percayanya saya dengan satu telinga. Kadang-kadang hati saya mau mendengarkan, telinga saya mungkin luput beberapa kata-kata. Saya baca, benar kalau saya baca Alkitab itu saya baca dengan suara. Tentunya kadang-kadang saya nggak lakukan itu kalau malam hari katakan keluarga saya sudah tertidur, saya juga nggak rame-rame. Tapi kalau saya bisa, saya baca dengan suara keras. Sehingga telinga saya, kuping jasmani ini bisa mendengarkan. Ya. Bahkan ketika saya baca dengan suara keras, telinga saya tangkap kalimat-kalimat dari Alkitab, saya tidak bisa asal cuma dengar. Kadang-kadang saya ulang lagi beberapa kalimat, apalagi yang merema. Saking gak percayanya saya dengan kuping jasmani, saya tidak mau jangan sampai telinga rohani saya luput beberapa kalimat. Jadi saya mendengarkan firman Tuhan itu pakai dua telinga. Satu telinga yang kelihatan, sepasang kuping di kepala saya ini. Satu lagi telinga yang tidak terlihat, yaitu telinga hati. Saya melatih diri saya sendiri sejak saya lahir baru. Untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena saya tahu hidup saya bergantung pada firman. Kalau sampai saya salah dengar, bisa salah kaprah. Kalau sampai saya salah tangkap, bisa bahaya. Bukan hanya saya bahaya, Anda bahaya. Karena mulut saya ini hanya mengucapkan apa yang terlebih dahulu telinga saya terima. Karena itu saya harus melatih untuk mendengarkan. Apalagi kalau di masa susah, mendengar jauh lebih tuli pendengaran kita. Di masa-masa krisis,
Kuping kita menjadi lebih tuli rohani. Lebih susah tangkap sinyal Tuhan karena hati gelisah dan gundah gulana. Itulah sebabnya saya bangga dengan jemaat yang di hari-hari seperti ini terus cari khotbah-khotbah yang sehat. Bukan hanya yang menghibur, menguatkan, yang mengoreksi juga. Karena kita perlu telinga ketiga, telinga orang lain yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tentunya apa yang dikatakan manusia bukan langsung dari Alkitab yang harus diuji dong. Saya juga minta khotbah saya selalu diuji senantiasa. Kita perlu telinga ketiga, keempat, kelima. Untuk mendengarkan. Kita nggak boleh gagal mendengar suara Tuhan di masa-masa krisis kehidupan. Karena Alkitab berkata di sini, hubungan Ayub dengan Tuhan, firman-Mu, M huruf besar firman-Nya Tuhan, dengarlah hai Ayub, maka aku akan berfirman di dalam hidupmu. Tuhan tidak mau Ayub tidak dengarkan. Mungkin Ayub mendengar, tapi kurang mendengarkan. Dan Ayub hatinya direndahkan. Tuhan berkata, aku akan tanya kamu sekarang, supaya kamu beritahu aku. Tadinya Ayub banyak bicara. Bayangin loh, Ayub itu serendah hati ini. Sesale ini aja masih bisa bela diri, apalagi you and me. Tuhan tegur dia. Aku akan tanya sama kamu sekarang, giliran kamu yang harus jawab aku, kata Tuhan. Tadinya, kalau Anda lihat pasal-pasal sebelum pasal terakhir, Ayub itu banyak menginterogasi Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan aku kepingin ketemu sama Tuhan di pengadilan? Kira-kira gitu bahasanya. Aku ingin melihat Tuhan itu akan ngomong apa sama saya. Aku mau menunggu Tuhan mau tunjukkan salahku di mana. Sebab aku sudah jaga hatiku, bahkan mataku pun kusumpai untuk tidak lihat seorang darah dan mengingini. Orang miskin mana yang tidak kuberi makan? Teman-temanku satu persatu selalu bisa bergantung dengan aku dan sebagainya. Ayub banyak bicara yang dia katakan semua fakta dan itu benar adanya. Dan waktu Tuhan menjawab, dia tidak bisa menjawab Tuhan. Ayub, semua yang kau katakan itu betul. Bukan karena dosamu semua ini terjadi. But do you really know me that much? Ayub, jangan sok tahu. Kepada mereka yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Makanya jangan banyak orang ingin menjadi guru. Karena guru akan dihakimi 2 kali lipat. Ayub ini ditegur sama Tuhan, apalagi kita. You sok tahu. Memang betul yang kau katakan itu tidak ada salahnya. Sebab Tuhan tidak mendakwa dia. Nanti ujung Anda lihat Tuhan tidak berkata bahwa Ayub bersalah. But you should have listened more, kata Tuhan. You should have waited, harusnya kamu lebih banyak menunggu menanti. Jangan bicara dulu. Hanya karena sesuatu itu you belum mengerti, Anda belum mengerti, bukan berarti boleh komentar sekarang juga. Komentarmu, opinimu terlalu dini. Mestinya kamu lebih sabar, Yub. Mestinya kamu itu lebih banyak mendengar. Dan Tuhan mengubah posisi dari seseorang yang didudukkan di kursi tersangka. Ayub menginterogasi. Ayub was questioning God. Dia mempertanyakan Tuhan. Sekarang giliran Tuhan sebaliknya yang bertanya sama Ayub. Disinilah hati seorang Ayub belajar kembali, belajar ulang namanya submission to God. Do you have that enough in your heart? Do I have that enough in my soul? Apakah kita semua ini tergolong orang yang sudah cukup matang dalam penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus? No. Saya rasa saya sendiri, bukan rasa, saya yakin saya sendiri gak ada apa-apanya, belum sampai di level ini. Jauh, Bapak Ibu. Anda juga. Tuhan berkata, aku akan menanya engkau sekarang. You beritahu saya. Tuhan bilang, sekarang engkau memberitahu aku. Wah, kalau Tuhan udah bicara gitu, diam saja, don't talk. Tunduk dan berkata, seperti orang Jepang, orang Korea, tunduknya begini. I submit to you. Terjadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Bukankah aku ini hamba-Mu? Kadang-kadang kita sadari dalam hidup ini we talk too much. Saya nggak bicara tentang mulut kita yang bicara. Hati kita talk too much. Padahal we don't know enough. Kita itu bicara terlalu banyak, padahal yang kita tahu itu nggak banyak di hati kita itu loh. Kedewasaan kita juga belum penuh.
Tuhan menghendaki apa dalam diri orang-orang percaya? Submission. Submissive spirit. Roh yang menundukkan diri itu penuh kuasa. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata begini kan, tunduklah kepada Allah. Itu dulu. Baru lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Banyak orang cuma mau lawan iblis doang. Dengan teori pas-pasan. Dengan kerohanian yang plastik semu. Kita lawan iblis seperti anak-anak Skewa. Terbalik malah 7 anak Skewa itu digagahi oleh setan. Yang ada dalam diri seseorang. Harusnya kita perlu tingkatkan saudara, bukan metodenya. Bukan komentar opini kita. Bukan keluh kesah kita sama Tuhan, Tuhan aku kecewa sama Tuhan. Kata-kata itu ignorant, kata-kata itu mengabaikan sesuatu yang ilahi. Kata-kata seperti itu tuh acu tak acu atau agak cuek dengan kebenaran. I'm disappointed with you. Kalau kita pikirkan ulang lagi, kita itu punya hakkah? Apakah kita punya hak kecewa sama Tuhan? Kalau kita mau betul-betul buka buku dengan Tuhan Yesus, kita ini defisitnya sampai neraka. Kok bisa berbalik, Tuhan kita piutangi dan dia yang berhutang sama kita. Lalu kita tuding di kursi terdakwa, kenapa kau izinkan bisnisku sekarang ini mengalami keterpurukan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sometimes I admit, yang menghalangi berkat, sehingga kita tidak bisa menjadi lebih dari pemenang adalah hati kita. Terlalu banyak berbicara. Perasaan kita terutama. Atau pikiran terkutuk kita. Terlalu banyak mengomentari sesuatu yang harusnya berada dalam misteri kedaulatan Allah. Kita kurang tunduk, kurang percaya, kurang mendengar. Sudah terlalu banyak berulah, terlalu banyak berbicara. Saya tidak menuduh siapa-siapa di sini. Setiap firman yang keluar seperti ini, selalu bermata dua. Saya sendiri stand corrected. Saya sendiri ini berdiri seperti ini dikoreksi. I admit, seperti Ayub, saya mengakui. We talk more than we know. Kita bicara lebih daripada yang kita kenali. Dan hari ini Tuhan ajari kita, yang penting itu adalah belajar tunduk kepada Allah dalam segala perkara. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini perkataan Ayub ini. Ayub mencabut perkataannya kan, dan dia menyesal. Selama ini aku tahu engkau dari apa yang aku dengar. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Dari dulu Ayub itu selalu melakukan firman Tuhan. Zaman itu belum ada Alkitab yang kita pegang sekarang, tapi zaman itu sudah ada Taurat hati. Ya, mungkin Ayub sudah pernah mendengar mungkin apa yang Tuhan lakukan pada umat pilihan, saya nggak ngerti. Tapi sudah ada some sort of knowledge of God, sudah ada pengenalan akan Allah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau selama ini. Aku cuma punya pengetahuan. Tapi Ayub itu cukup dapat dipercaya. Pengetahuan aja membuat dia berdoa, bikin mesbah untuk pengampunan dosa anak-anaknya, jaga-jaga kalau mereka berbuat salah atau mengatakan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan saat mereka pesta. Ayub ini takut akan Allah. Tapi sekarang orientasinya bertambah. Disinilah pertumbuhan rohani. Ini yang disebut berkat sementara melalui lembah krisis kehidupan. Dia belum keluar dari krisis itu, dia sudah hampir keluar dari sana. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Disinilah Ayub imannya ditambahkan. From knowledge to application. Dari pengetahuan, Ayub sekarang memasuki fase aplikasi. Kalau dulu pengetahuan itu membuat dia takut akan Tuhan, sekarang dia jauh lebih intim dekat dengan firman. Karena satu-satunya yang bisa dia gantungkan. Sekarang dia tidak punya harta, istri meninggalkan dia, anak-anaknya semua mati, dan tubuhnya dari atas ke bawah semuanya borok, gak keruan. Apalagi yang dia pegang? Kalau dahulu firman itu dia dengar, sekarang firman menjadi satu-satunya nafas kehidupan. Ayub berkata seperti ini, dulu aku dengar dari orang, sekarang mataku sendiri melihatmu. Aku tidak mau mengikut Tuhan by knowledge alone. Aku tidak mau mengikuti Tuhan hanya dengan pengetahuan. Mulai hari ini,
Aku mau mengikut Tuhan dengan aplikasi. Semua firman yang ku tahu, apalagi yang ku dengarkan, satu persatu akan kujadikan realita kehidupanku. Dulu aku mendengar dari orang lain, pihak ketiga melalui tidak langsung kepada saya, ada perantaraan. Now, the word of God becomes flesh and blood to me. Dan mulai hari ini firman akan menjadi daging di hidupku. Akan ku apply, akan ku lakukan firman-Mu siang dan malam. Hanya itu yang ku tahu. Apapun kata orang, apapun kata hatiku, mulai hari ini firman-Mu adalah aplikasi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut pertumbuhan penuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika firman Alkitab bukan lagi menjadi salah satu buku, tapi menjadi sang buku dalam kehidupan kita. Dan buku ini bukan menjadi buku saja semata-mata, tapi menjadi jalan hidup kita. Dan bukan hanya menjadi jalan kita, menjadi kelakuan kita, pemikiran kita, pikiran kita, menjadi perasaan kita ketika buku Alkitab dan tertulis di dalamnya firman ini menjadi segala-galanya. Disitulah kita bisa berkata bersama dengan Ayub, dahulu aku mendengar tentang firman, sekarang firman itu ada di dalam diriku. Aku sendiri melihatnya. Jangan berhenti bertumbuh sampai firman jadi aplikasi sehari-hari. Ketika hati kita gak bisa menawar lagi 7 kali 70 kali, masa mengampuni orang sebanyak itu, kesalahannya sama lagi. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, yang benar tuh. Masuk akal gak? Sampai tidak ada perlawanan lagi. Kalau Tuhan berkata 7 kali 70, hitunglah 490, tunduklah 490 kali, ampuni orang yang sama. Ditampar pipi kanan, langsung tanpa memikir 2 kali, berikan pipi kiri. Maksudnya bukan untuk ditampar lagi, jadilah pemberi. Jadilah a giver, a forgiver. Orang yang mengampuni, kata mengampuni dalam bahasa Inggrisnya itu forgive. Ada kata give, beri, itu beri pengampunan. Berkati apa yang kau bisa. Apa yang Anda bisa lakukan untuk memberkati musuhmu, lakukanlah. Jangan mikir 2 kali, jangan tawar-menawar. Orang yang dewasa rohani, tidak ada perlawanan sama Tuhan. Tiada lagi harta, tiada lagi kata, tiada lagi daya, selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan perlu kikis kita lewat krisis. Sampai pada titik surrender itu fully, total. Dan berkata, I surrender all seperti Maria. Mana bisa aku diperawan punya anak, bagaimana dengan Yusuf tunanganku, aku cinta, apakah harus putus di sini? Nanti bisa dirajam itu di society zaman itu. Ada satu hukum Tauratnya, kalau seorang pezina seperti orang yang tertangkap basah ditaruh di tengah-tengah Tuhan, dan mereka menuntut hukum Musa dilakukan, yaitu dengan dirajam hidup-hidup sampai mati wanita pezina itu. Maria tahu resikonya, tapi karena hatinya total berserah, dia berkata, be it unto me according to your word, I am your servant, aren't I? Aku adalah hamba-Mu, terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Krisis itu akan mengkikis daging kita, atau justru membuat kita semakin kedagingan. Pilihan di tangan kita. Ayub memilih yang pertama, mengkikis dagingnya, sehingga dia mengalami yang namanya wonderful comeback. Dia mengalami kebangkitan yang dahsyat. Dia melihat ujung krisisnya adalah berkat. Bukan seperti banyak orang, ujung krisis adalah jatuh selama-lamanya. You make the choice today, church. Anda dan saya yang bikin pilihan ini hari ini. Saya rasa saya tidak bisa habiskan sampai semua. Saya lanjutkan untuk minggu berikutnya. Tetap berkat setelah krisis part 2. Nanti saya akan lanjutkan ayat-ayat di mana Ayub dipulihkan sama Tuhan. Kita lanjutkan ayat 8 dulu. Ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, kata Ayub. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini Ayub menyesal duduk dalam debu dan abu karena perzinahan? Bukan. Karena dia mencuri harta orang? Bukan. Karena korupsi? Tidak. Karena dia membunuh kali? Iya juga. Tidak juga maksudnya. Lalu Ayub ini harus menyesal dari apa? Kok sampai dalam debu dan abu di zaman itu? Kalau orang itu menyesal dalam debu dan abu itu seperti orang yang berkabung karena kematian seorang yang mereka cintai atau anggota keluarga. Kalau zaman-zaman dulu ya, orang-orang yang tradisional masih pakai itu loh, masih pakai pakaian-pakaian yang dari bahan kasar seperti karung begitu, warna putih-putih semuanya, kasih abu lalu menangis meratapi.
Kenapa Ayub begitu menyesal ya? Kalau saya lihat ayat 6 ini saya malu loh. Ayub ini gak berdosa. Bahkan dengan mulutnya aja dia gak berdosa. Kok dia punya penyesalan begitu dahsyat? Kita ini yang berkali-kali berdosa melebihi Ayub dosisnya. Jauh. Ayub itu coba bayangkan seorang pria umurnya sudah tua. Ya, sudah umur katakan 6-70 saat itu. Orang ini saleh. Tipe orang yang sulit deh kalau kita mau tobatkan. Kalau dia belum kenal Tuhan. Dia kan berkata, aku tidak pernah berbuat jahat seumur hidupku. Susah untuk kita itu bawa orang-orang demikian ke gereja. Kalau kita nggak lebih baik hidupnya. Ayub itu seperti itu. Orang yang seumur hidupnya itu selalu berbuat amal sosial. Anda nggak bisa temukan satu titik hitam aja di dalam sejarah hidupnya. Kok bisa dia menyesal sambil duduk dalam debu dan abu sedahsyat itu? Kita ini loh yang dosanya lebih banyak, lebih kreatif, lebih variatif. Dosa kita itu yang lebih berani, lebih vulgar, lebih nekat. Yang luar mungkin, yang luar lebih kelihatan. Atau dosa di dalam, orang yang munafik, orang yang suka ngomong orang lain, yang suka menghina. Ayub ini luar dalam gak ada cacat celah. Kok bisa dia itu repent, bertobat di debu dan abu demikian dahsyat? Kok kita kebal? Sehingga kita jauh terkesan lebih bebal dari Ayub. Ayat 6 menunjukkan the holy God we worship. Allah yang suci yang kita sembah. Bagi kita manusia, baik. Bagi Allah, kebaikan manusia itu kain kotor. Kesalehan kita itu seperti kain haidsnya wanita yang sudah dipakai, yang sudah terpakai. Itulah kira-kira bahasa aslinya. Kalau kita melihat diri sendiri, kita bisa self-righteous, kita bisa merasa diri sendiri, udah bersih, udah oke nih. Tapi kalau kita berkaca dengan the holy God, dia maha kasih. Selama ini hanya di potret Tuhan itu, portrait Tuhan yang sering ditunjukkan adalah kasih sayang, itu iya. Do not forget, dia juga adalah Allah yang suci. Kalau kita berkaca dan membanding dengan dia, kita mengerti bahwa kita ini dirty, kita ini kotor. Manusia akan tahu diri kalau bercermin dengan kebenaran. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Dosa Ayub apa sih? Sampai dia bertobat secara dahsyat. Ada dua hal yang dia anggap sangat serius di hidupnya. Sampai dia ke debu tanah untuk minta maaf sama Allah. Padahal dia gak salah apa-apa. Catat ini, jangan ditemukan ragi Farisi di hati. Satu, self-righteousness. Merasa diri benar. Be careful. Karena perasaan seperti ini tidak akan membawamu keluar lebih cepat dari krisis. Justru akan menciptakan polemik, stigma, krisis yang baru di dalam jiwa. Self-righteousness is dangerous. Ada baiknya kita tidak membuat konklusi apa-apa tentang diri atau orang lain sebelum kita cukup mendengarkan dari Tuhan. Dan orang biasanya yang cukup mendengarkan dari Tuhan, hatinya tidak akan menghakimi. Dan hatinya tidak akan kecewa sama Tuhan maupun kehidupan. Biasanya justru menemukan pengharapan. Justru akan melihat jalan keluar. Self-righteousness, perasaan diri benar, itu yang ditobati oleh Ayub setengah mati. Kedua, human pride. The pride of the heart. Apa yang Anda banggakan dari diri sendiri, apa yang kita banggakan. Atau kesombongan, keangkuhan kita. Itu yang membuat Ayub malu bukan main sama Tuhannya. Dan berkata, I'm ashamed of myself. Kalau Ayub ada di sini, dia berlutut gitu di debu tanah. Mungkin saya langsung terjerumus ke lumpur kali. Kalau kita lihat ada orang tua yang kita hormati berdiri di depan sosok seorang figur gitu, kita semua pasti berdiri, gak berani, wong dia aja berdiri apalagi saya. Kalau kita melihat seseorang berkata, aduh aku ini, Tuhan maafkan dosaku banyak. Padahal kita tahu seumur hidup kita hidup dengan dia, tidak pernah lihat sekalipun dia berdosa. Wah kalau seperti itu templakannya luar biasa di hati kita. Kita bisa langsung koyakkan baju dan jubah dan berkata, apalagi aku. Kalau dia imannya kecil, apalagi saya. Waktu saya lihat ayat 6 ini, waktu saya baca, saya hampir tersungkur di ruang kerja saya dan berkata, my God,
Kalau dia menyesal dengan dahsyat, apalagi aku. Hanya karena Ayub merasa benar, dan dia merasa bangga karena dia ini orang yang benar. Kenapa kok semua ini kejadian? Nggak ada yang salah kan? Kalau kita benar kan kita berhak. Dia itu loh bisa menyesal setengah mati karena dia merasa benar. Padahal dia benar. Dan dia bisa menyesal lebih lagi sampai kayak orang mau mati rasanya hanya karena dia bangga kalau dia itu benar. Dan dia merasa berhak. Dia menyesali the spirit of entitlement. Dia menyesali setengah mati semua perasaan berhak di hatinya. Padahal dia memang berhak. Dia memang gak salah apa-apa. Sekalipun dia memang berhak. Waktu dia merasa berhak. Waktu dia ketemu dengan Tuhan yang jauh lebih berhak. Dia malu dan berkata, aku menyesal di debu dan tanah. Memang aku berhak. So what gitu loh. Dan aku membanggakan di hadapan hadirat-Mu. Dan mencuri kemuliaan-Mu. Tersungkur menangis dan berkata, semua hakku terjamin pada Engkau. Be it unto me according to your word. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Ayub mati bagi diri sendiri di ayat 6 ini. Dan dia berkata, I no longer matter. Hidupku tidak lagi perlu, tidak lagi penting. Engkaulah yang kuhargai. Terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tangkap hati Ayub. Dan nanti next waktu saya jelaskan di part kedua. After humility is exaltation. Setiap orang yang merendahkan diri di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, Tuhan akan meninggikan dia. Hati-hati, ketika hati berserah, Tuhan akan angkat Anda. Mari kita semua sama-sama datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Mari pegang hatinya seperti ini, masuk ke hadirat Allah. I want to see Jesus.